Motivasi dan dukungan Raja Nainggolan untuk tim U17 Indonesia. Raja Nainggolan memberikan motivasi dan dukungan kepada tim U17 Indonesia setelah melawan Ekuador di Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut dilakukan di hotel tempat tim Indonesia menginap seusai sarapan pagi, Sabtu 11 November. Seperti diketahui, Raja Nainggolan adalah brand ambasador Piala Dunia U17 2023 bersama pesepak bola putri, Sabrina Dressler yang ditunjuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pada akhirnya yang terpenting adalah memberikan segalanya. Sebab terkadang, bukan hasil yang penting, tetapi kekuatan yang kalian berikan di lapangan, ujar Raja Nainggolan. Saya pikir orang-orang akan lebih bangga ketika Anda memberikan segalanya dalam permainan. Menurut saya, paling penting memberikan segalanya daripada hanya memenangkan pertandingan, tambah mantan pemain Inter Milan dan AS Roma tersebut. Bagi skuad Garuda Muda, motivasi dari Raja Nainggolan sangat berharga. Anda akan menjadi pesepak bola. Ini harus menjadi awal dari sesuatu yang besar. Saya pikir kemarin, kalian mencapai sesuatu yang istimewa. Saya melihat banyak pemain berusia 16-17 tahun, tutur Raja Nainggolan. Ada banyak pemain yang berbakat tetapi mereka tidak menjadi apa-apa atau bukan siapa-siapa. Menurut saya, yang paling penting adalah selalu bekerja keras, imbuhnya. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Panama dalam pertandingan kedua grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion GBT pada Senin 13 November. Laga Jepang versus Polandia ditunda karena cuaca buruk. Pertandingan Jepang U17 versus Polandia U17 pada laga grup D Piala Dunia U17 2023 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, mengalami penundaan karena hujan deras. Sabtu 11 November. Duel sengit Jepang versus Polandia langsung tersaji sejak awal pertandingan. Pada menit ketiga tendangan Marcel Regula diamankan Wataru Goto. Jepang membalas lewat serangan Aren Inoue pada menit ke-7. Sundulan Inoue digagalkan Michal Matis. Jepang memberikan pressing ketat kepada Polandia. Taktik itu membuat pemain Polandia tidak leluasa saat memegang bola. Satu hal lain yang menyulitkan Polandia adalah pergerakan pemain Jepang lewat dribble. Sejauh ini dribble-dribble pemain Jepang cukup berhasil dan sulit dihentikan Polandia. Jepang juga kerap menembus kotak penalti Polandia, meskipun masih gagal dalam mencetak umpan kunci. Situasi itu membuat pelatih Polandia menunjukkan gestur kesal berulang kali. Nagano melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi masih jauh dari gawang Polandia pada menit ke-18. Boris membuang kesempatan Polandia unggul pada menit ke-22. Boris bisa menggiring bola hingga kotak penalti lawan, namun tendangan kaki kirinya melayang di atas mistar gawang Goto. Inoue tidak cukup tenang saat mempunyai momen mencetak gol pada menit ke-28. Tendangan Inoue yang tanpa mengontrol bola lebih dulu masih menyamping di sisi kiri gawang. Tembakan kaki kanan Nawata dari luar kotak penalti pada menit ke-33 di blok pertahanan lawan. Peluang Nikola Jewski lewat tendangan kaki kiri juga gagal mengarah ke gawang Jepang. Sundulan Tokuda memanfaatkan set piece bisa diamankan Matis pada menit ke-38. Tertekan pada awal babak kedua, Jepang justru mendapatkan peluang bagus mencetak gol pada menit ke-53. Homaru Tokuda menerima umpan tarik di kotak penalti Polandia. Akan tetapi eksekusi Tokuda di depan gawang lawan bisa diblok Dominic Sala. Jepang lebih mendominasi serangan pada babak kedua. Di menit ke-58 Inoue punya peluang yang bisa terciptanya gol dalam laga ini. Hanya saja komunikasi antar pemain Jepang tidak begitu baik sehingga umpan silang Inoue dari sisi kiri gagal berujung gol. Tendangan Inoue terlalu lemah bisa ditangkap kiper Maris pada menit ke-60. Hujan deras mengguyur Sijalak Harupat pada pertengahan babak kedua. Ofisial Jepang dilaporkan sempat meminta laga dihentikan sejenak, namun perangkat pertandingan dan wasit tetap melanjutkan laga. Pada menit ke-64 dan 65, Inoue mendapatkan dua peluang emas. Akan tetapi dua tendangan Inoue di depan gawang Polandia bisa diblok kiper Matis. Wasit menghentikan sejenak pertandingan babak kedua Jepang versus Polandia pada menit ke-69 karena hujan deras di Bandung. Karena hujan lebat, pertandingan dihentikan sejenak dan akan dimulai sesegera mungkin, demikian bunyi announcer di Stadion Sijalak Harupat. Kondisi lapangan Jalak Harupat sendiri tidak bermasalah. Meski hujan deras, aliran bola tetap terjaga. 4 fakta menarik Kaledonia Baru, negara yang dihuni banyak orang Jawa,
kalah 0-10 dari Inggris di Piala Dunia U17. Timnas Kaledonia Baru U17 kalah dari Inggris U17 pada matchday pertama grup C Piala Dunia U17 2023, Sabtu, 11 November 2023, petang waktu Indonesia Barat. Kaledonia Baru kalah dengan skor 0-10 pada duel di Jakarta International Stadium itu. Dominasi Inggris atas Kaledonia Baru sudah terlihat sejak menit awal. Pada babak pertama, Kaledonia Baru kebobolan 4 kali. Setelah itu, pada babak kedua, ada 6 gol bersarang di gawang kiper Nicholas Kutran. Selain kalah secara kualitas dari Inggris, ada alasan lain mengapa Kaledonia Baru kalah telak. Mereka kehilangan Nolhan Alebate pada awal babak kedua karena kartu merah. Kaledonia Baru mungkin masih asing bagi publik Indonesia, padahal ada fakta menarik bahwa sebagian penduduk di Kaledonia Baru punya darah Jawa. Yang pertama, penampilan di Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 2023 menjadi penampilan kedua bagi Kaledonia Baru di Piala Dunia U17. Sebelumnya, mereka pernah tampil di Piala Dunia U17 pada edisi 2017 lalu. Ketika itu, Kaledonia Baru berada di grup E. Mereka bersaing dengan Prancis, Jepang, dan Honduras. Kaledonia Baru tidak mampu berbuat banyak di Piala Dunia U17 2023. Dari 3 laga yang dimainkan, Kaledonia Baru hanya dapat 1 poin. Mereka kalah 1-7 dari Prancis, 0-5 dari Honduras, dan imbang 1-1 lawan Jepang. Kedua, banyak orang Jawa di Kaledonia Baru. Prancis, yang pernah menduduki Kaledonia Baru, pernah meminta Belanda untuk mengirim tenaga kerja untuk bekerja sebagai buruh pertambangan dan perkebunan. Nah, Belanda kemudian mengirim orang Jawa ke Kaledonia Baru. Gelombang pertama keduangan orang Jawa di Kaledonia Baru terjadi pada 1896. Situasinya yang terjadi di Kaledonia Baru bisa dibilang mirip dengan yang terjadi di Suriname. Banyak orang Jawa yang awalnya dikirim sebagai kuli, kemudian membentuk komunitas baru dan menjadi bagian dari negara. Dalam webinar, Bahasa Jawa Kaledonia Baru, Kajian Hibriditas Bahasa, yang diselenggarakan FIB UGM pada 2021 lalu, terungkap bahwa bahasa Jawa masih dipakai di sana walau dalam ruang lingkup yang terbatas. Ketiga, dijuluki pulau terdekat dengan surga. Kaledonia Baru adalah negara kepulauan dan ada banyak tempat wisata indah. Kaledonia Baru punya keberagaman hayati yang luar biasa, termasuk 400 spesies tanaman dan hewan yang terancam punah. Sebagai negara kepulauan, Kaledonia Baru punya banyak daya tarik wisata. Salah satu daya tarik paling populer adalah Isle of Pines. Kaledonia Baru mendapat julukan El Ile La Place Proche du Paradis, pulau terdekat dengan surga. Di Kaledonia Baru, ada banyak karang dan ikan dengan warna-warna yang indah. Kaledonia Baru adalah tempat yang sangat memanjakan bagi penikmat wisata laut. Di sana, ada banyak area untuk snorkeling dan berselancar. Keempat, pernah dijajah Napoleon Bonaparte. Kaledonia Baru pernah dijajah Prancis. Pada era pemerintahan Napoleon Bonaparte, Prancis menguasai Kaledonia Baru, tepatnya pada 24 September 1853. Pada 1946, Kaledonia Baru menjadi wilayah luar negeri Prancis. Selanjutnya, status warga negara Prancis diberikan pada semua warga Kaledonia Baru tanpa memandang etnis atau status mereka. Sampai saat ini, Kaledonia Baru masih berada dalam administratif Prancis, sui generis. Bahasa resmi di Kaledonia Baru adalah bahasa Prancis.